Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal suci fir riba ing dalem nerangake hukumi riba. Bi alfin kelawan alif maksuratin kang den waca maksur lughatan ing dalem bahasae az-ziyadatu iku tambah. Wa syar'an utawi riba ing dalem syara'i muqabalatu iwadin iku nampani barang bi akhara kelawan barang kang liya majhulit tamatuli kang ora den weruhi kesetaraani fi mi'yari syar'i ing dalem ukuran syara'. Halatal aqdi ing dalem nalikane akad. Au ma'a ta'khirin utawa ing dalem sumertane ngakhiraken fil iwadaini ing dalem barang karone au ahadihima utawa salah sijine iwadaini. War riba utawi riba haramun iku haram innama yakunu angin pestine ono apa riba fid dhahabi ing dalem emas wal fiddati lan perak wa fil mat'umati lan ing dalem pira-pira panganan. Wahya utawi mat'umat ma iku barang yuksodu kang den sejo apa ma ghaliban ing dalem kaprahe. Litokmi maring panganan iktiyatan krana dadi penguat au tafakkuhan utawa panganan ringan au tadawiyan utawa krana dadi obat. Wala yajri lan ora lumaku ar-riba apa riba fi ghairi dalika ing dalem liyane mengkono-mengkono mazkur tegese dhahab wal fiddah wal mat'umat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang hukum riba. Lah, riba bi alfin maksuroh dengan dibaca alif maksuroh. Jadi alif itu ada dua, ada yang namanya alif maksuroh dan ada yang namanya alif mamdudah. Alif maksurah itu yang bagaimana? Alif maksurah itu adalah alif yang berbentuk lurus itu. Ar-riba alifnya kan panjang. Nah, sedangkan kalau alif mamdudah itu adalah alif-alif layyinah. Alif yang kayak bentuk ya tapi nggak ada titiknya. Itu alif mamdudah. Contohnya ya Laila, Angso kayak gitu. Nah, lughatan secara bahasa az-ziyadatu itu tambah. Riba menurut bahasa, riba dengan dibaca alif maksuroh menurut bahasa itu artinya tambah. Nah, lughatan di situ dibaca nasab. Nasabnya dengan apa? Apakah dia dhorof? Kenapa dia kok dibaca ing dalem? Bukan, nasabnya itu bukan dibaca dhorof, tapi nasabnya itu namanya mansub binas il khafid. Itu ada di nazam alfiyahnya itu wa'addi laziman biharfi jarri wa in hudif fannas bulil menjari, maka yang menasabkan adalah yang huruf jar yang dibuang. Lah wa syar'an utawi riba ing dalam syara'i. Lah syar'an itu menjelaskan ai war riba fi syar'i kayak gitu. Jadi syar'an itu sama kayak lughatan, yang menasabkan adalah nasil khafid. Nah, bagaimana hukum riba? Bagaimana definisi riba menurut syara'? Muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamatuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khirin fil iwadaini aw ahadihima. Riba menurut syara' adalah menerima barang dengan ditukar dengan barang yang lain, yang mana barang itu tidak diketahui kesetaraannya dalam apa? Dalam mi'yar syari'. Dalam mi'yar syara'. Mi'yar syara' itu apa? Mi'yar syara' itu adalah hitungan menurut syara'. Kapan itu? Halatal aqdi, ketika akad. Jadi menerima sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lain, yang mana sesuatu itu tidak diketahui kesetaraannya dalam hal mi'yar syara', ukuran syara' ketika akad. Atau ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadima, atau dengan penundaan dari kedua iwat tersebut atau salah satu dari adanya kedua iwat tersebut. Jadi intinya riba itu bisa dikatakan barang itu riba jika satu, bukan berupa barang yang diperhutangkan, dua, majhulit tamatul, tidak diketahui kesetaraannya, ya tentunya dalam mi'yar syari' itu tadi.
Yang ketiga, takhiril iwadaini au ahadihima, penundaan dalam kedua iwad atau salah satu di antara kedua iwad tersebut. Lah, mi'yarus syara, hitungan syara itu maksudnya apa? Hitungan syara itu ada yang namanya kail atau takaran, dan ada yang namanya wazan atau timbangan. Jadi kalau kail harus ditukar dengan benda yang kail, benda yang wazan harus ditukar dengan benda yang wazan. Itu sebenarnya hukum riba. Ini dalam satu kitab. Dalam kitab lain itu ada yang mengatakan bukan hanya mi'yarus syara itu hitungannya bukan hanya kail atau wazan saja, namun juga ada adat, meter, itu juga ada, karena zaman sekarang itu sudah ada kain, itu kan hitungnya menggunakan meteran. Atau adat bilangan, masa buku itu apa namanya, satu kode, satu menggunakan timbangan atau menggunakan takaran, tidak, buku menggunakan adat atau apa namanya, bilangan. Nah, riba itu ada yang mengatakan dikatakan dalam Fathul Mu'in itu riba itu ada 4. Ada yang namanya riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, dan riba qorab. Nah, hukum riba itu bagaimana? Riba haramun. Hukum riba itu adalah haram. Innama yakunu fid dhahabi wal fiddati. Hanya saja riba itu riba itu masuk pada kategori dhahab, fiddah, wa fil mat'umat, dan dalam makanan. Jadi hanya dalam dhahab wal fiddah itu kan masuk kategori mata uang. Jadi hanya dalam riba itu hanya pada mata uang dan mat'umat atau makanan. Nah, yang dimaksud dengan mat'umat itu apa? Wahya ma yuqsadu ghaliban lit-ta'mi iktiyatan au tafaqquhan au tadawiyan. Nah, yang dimaksud dengan mat'umat itu adalah sesuatu yang disengaja, kebiasaannya itu disengaja untuk makanan sebagai bahan penguat atau sebagai makanan ringan atau sebagai obat-obatan untuk berobat. Walaya jiri ar-riba fi ghairi dalika, dan riba itu tidak berlaku pada selain ketiga hal tersebut atau kedua hal kalau dispesifikasikan. Jadi riba itu tidak berlaku pada selain mata uang atau kalau zaman dahulu dhahab wal fiddah, dan juga tidak berlaku pada selain makanan. Nah, di situ iktiyatan di situ adalah sebagai maf'ul lah atau maf'ul li ajlih. Au kan di situ huruf atof, berarti tafakuhannya maktuf alaihnya ke iktiyatan. Tanawian juga seperti itu. Ar-riba itu merupakan